Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saya Munawara Muzni kembali hadir menjumpai Anda kali ini dengan informasi-informasi terkini di Nuansa Lombok. Tetap bersama kami untuk mengikuti Nuansa Lombok Jumat malam ini. Pemilik Purimas Marcel Derich yang juga sebagai pemilik dari satwa yang telah disita oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi NTB, Rabu kemarin membantah telah lalai mengurus perizinan pemeliharaan satwa yang dilindungi undang-undang tersebut. Menurut kuasa hukumnya, pihak Purimas telah melakukan pengurusan izin namun terkendala status kewarganegaraan. Marcel Derich membantah masalah penyitaan satwa yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kuasa hukumnya Imam Sopyan Jumat siang tadi. Pada saat dilakukan penyitaan puluhan ekor satwa itu, kliennya telah kooperatif dengan secara sukarela menyerahkan satwa tersebut ke pihak Balai KSDA NTB, serta mengakui telah menerima teguran dari BKSDA untuk pengurusan izin. Namun Sopyan membantah kliennya telah lalai dalam mengurus perizinan pemeliharaan satwa tersebut karena saat itu terkendala status kewarganegaraan. Hanya saja pihaknya menyayangkan penyitaan yang dilakukan pihak Balai KSDA karena pengurusan izin itu hanya terlambat 1 hari. Ditambahkan Sopyan, pemeliharaan satwa dilindungi undang-undang yang dilakukan kliennya sudah dilakukan sejak 13 tahun yang lalu atas dasar kepedulian yang sangat tinggi terhadap keadaan satwa langka, di mana saat itu berawal dari seekor landak yang ditemukan kliennya di Pasar Burung Cakranegara dengan kondisi terluka dan sangat memprihatinkan. Atas dasar rasa iba dan kasihan terhadap hewan tersebut, kliennya kemudian membeli dan merawatnya hingga pulih dan kemudian mengembang biakannya hingga berjumlah 13 ekor. Begitu juga dengan pemeliharaan burung-burung langka tersebut, kliennya mendapatkannya dari pemilik hotel yang berada di Mataram yang tidak sanggup untuk merawatnya. Karena memiliki jumlah satwa langka yang semakin meningkat akibat perkembangbiakan, kliennya pun kemudian membentuk Lembaga Konservasi Yayasan Lingkungan Hidup Kerandangan Park pada 26 Januari 2010 lalu, yang hingga saat ini kepengurusan izin konservasi satwanya masih dalam proses di Kementerian Kehutanan. Melanjutkan pekerjaannya karena meninggal dunia. Nah, proses dari meninggalnya itu sampai berkas-berkas itu dikumpulkan, itu yang membuat dia kemarin terlambat mengirimkan surat permohonan izin yang diberikan deadline waktu batas tanggal 5. Jadi baru tanggal 5 kemarin habis deadline surat teguran tertulisnya. Nah, kemudian tanggal 6 sudah dilakukan langsung di follow up karena kaget juga klien kami. Selain itu, Sopyan membantah bahwa dalam kasus penyitaan satwa langka tersebut, kliennya tidak pernah ditetapkan menjadi tersangka karena pihaknya hingga saat ini belum menerima informasi resmi dari pihak penyidik terkait dengan status tersebut. Sebelumnya, pada hari Rabu kemarin, Balai KSDA Provinsi Nusa Tenggara Barat menyita 29 ekor satwa yang dilindungi undang-undang dari pemilik hotel Purimas Hotel Village Singgigi. Penyitaan dilakukan karena pemeliharaan satwa langka tersebut tidak memiliki izin. Ruhaili, Lombok TV, Mataram.
Sebagai sesama partai politik, Partai Nasdem menginginkan agar Partai Golkar dan juga P3 bisa mengikuti Pilkada serentak 2015, di mana menurut Sekjen DPP Nasdem Patrice Rio Capella, KPU dan juga pemerintah masih memiliki waktu untuk mencari jalan keluar bagi kedua partai yang terancam tidak bisa ikut Pilkada tersebut. Hal itu ditegaskan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella usai membuka sekolah legislatif Partai Nasdem di Mataram Jumat pagi tadi. Menurut Patrice Rio Capella, pihaknya tidak menginginkan pelaksanaan pilkada menjadi terganggu akibat belum terselesainya persoalan yang terjadi di Partai Golkar dan P3. Patrice menegaskan KPU dan pemerintah masih punya waktu yang cukup untuk mencarikan jalan keluar bagi kedua partai agar tetap bisa ikut pilkada Desember mendatang. Selain itu, rencana merevisi undang-undang pilkada untuk menampung dan mencari titik temu ketika ada persoalan konflik di tubuh partai yang tengah dilakukan DPR RI saat ini juga tegasnya diharapkan bisa memberikan jalan keluar bagi Golkar dan P3. Meski revisi undang-undang pilkada itu ungkapnya masih terjadi tarik ulur kepentingan. Meski demikian, Nasdem sendiri selanjutnya tetap menginginkan agar Golkar dan P3 bisa ikut pilkada karena menjadi hak kedua partai. Adapun konflik kepengurusan yang terjadi di internal kedua partai, Patrice Rio Capella meyakini keduanya mempunyai kemampuan untuk memanage konflik yang ada di internal partai. Golkar dan P3 diminta untuk tidak melibatkan pemerintah dan menyalahkan undang-undang terkait kisruh partai yang terjadi. Yang kita menginginkan Golkar dan P3 tetap ikut, ya, karena saya bicara tentang partai, tidak bicara tentang pengurusnya. Ya, oleh karena itu memang sudah haknya Golkar, haknya P3 untuk ikut. Bahwa siapa yang versi mana, ya silakan mereka berunding. Golkar dan P3 saya meyakini punya kemampuan untuk memanage konflik dalam tubuh mereka. Jangan kemudian libatkan pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang ada di tubuh mereka itu sendiri. Ya, jadi kan mereka ada partai-partai lama, belajar harusnya menyelesaikan persoalan di dalam. Jangan kemudian ada konflik di tubuh partai itu yang disalahkan undang-undang, yang disalahkan adalah pemerintah. Ya, ingat bahwa konflik di P3 dan konflik di Golkar itu sebelum Jokowi dilantik dan sebelum Jokowi diputuskan oleh KPU untuk memenangkan. Pak, bukankah Nasdem akan diuntungkan kalau misalkan dua partai? Nasdem tidak mengambil keuntungan dari penderitaan partai lain. Sementara itu, sebagai partai baru, Nasdem selama 3 hari ke depan akan menggelar sekolah legislatif bagi kader dan pengurus Partai Nasdem di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kader, sekolah legislatif ini juga dimaksudkan agar kader Partai Nasdem memahami visi misi partai untuk diperjuangkan di legislatif. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Munculnya calon dari perseorangan pada pelaksanaan Pilkada Lombok Tengah Desember 2015 mendatang tidak akan mengubah niat incumbent untuk maju dalam pelaksanaan Pilkada tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Bupati incumbent HM Suhaili FT, di mana menurutnya apabila masyarakat Lombok Tengah masih mempercayai dirinya untuk memimpin Lombok Tengah kembali untuk 5 tahun ke depan, maka ia pun akan siap untuk maju kembali pada Pilkada Desember 2015 mendatang. Penegasan akan majunya kembali incumbent pada Pilkada Lombok Tengah mendatang ditegaskan Bupati incumbent Haji Muhammad Suhaili kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, mengatakan di NTB sendiri telah dipastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 7 kabupaten dan kota. Dari 10 kabupaten akan memilih bupati dan wakil bupati, tak terkecuali Kabupaten Lombok Tengah. Namun dirinya tidak ingin nantinya muncul anggapan bahwa penegasan pihaknya akan maju kembali pada Pilkada 2015 mendatang dianggap terlalu dini, mengingat memang banyak pasangan calon dari calon perseorangan telah banyak mengumumkan kesiapannya untuk ikut andil dalam pemilihan mendatang. Insyaallah, hanya ada izin Allah dan juga restu dan izin daripada masyarakat saya tetap maju. Ya. Namun mungkin mempertanyakan dengan siapa dan sebagainya, tunggu waktunya. Iya, kalau dari posisi keberadaan saya Golkar sih. Bagaimana dengan yang lain? Tidak terlalu kemungkinan dengan semua.
Ya bahkan kalau mungkin semua partai, mari kita satu dukungan lagi deh kalau mungkin ya. Disinggung kendaraan apa yang akan dipakai, Suhaili juga menambahkan bahwa basic dan dasar dirinya mencalonkan diri pada pilkada lalu dari Partai Golkar, maka tidak akan berbeda dengan kendaraan yang akan ia pakai pada pilkada Desember 2015 mendatang. Bahkan dirinya juga menegaskan apabila memungkinkan semua partai yang mempunyai komitmen sama dengan dirinya, yakni membangun Lombok Tengah lebih baik ke depan, kenapa tidak pihaknya merangkul semua partai tersebut. Diketahui bahwa ketujuh kabupaten kota yang akan menggelar pilkada pada 2015 mendatang adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima. Meskipun akan digelar serentak pada tahun yang sama, bukan berarti pilkada di 7 kabupaten kota tersebut akan digelar secara serentak. Hal ini disebabkan masa jabatan dari masing-masing bupati dan wali kota yang berbeda-beda. Sofyan Ardi, Lombok TV, Lombok Tengah. Setelah hampir 4 tahun memungut retribusi pengelolaan sampah dari pelanggan PDAM, pemerintah Kabupaten Lombok Barat pun sampai detik ini dinilai masih belum bisa mengatasi permasalahan sampah di kabupaten tersebut. Sebelumnya, Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten setempat pernah berjanji akan mundur dari jabatannya jika sampah di Lombok Barat belum bisa teratasi. Dan kini masyarakat menagih janji tersebut, sementara pihak pemerintah meminta Kepala Dinas untuk tidak asal berjanji. Wakil Bupati Lombok Barat meminta Kadis untuk realistis. Bapak semua, Bapak dasar penyulit. Mana sama Bapak saya? Oh, sama penyulit. Inilah janji yang pernah diucapkan Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Lombok Barat Haji Laluwinengan di hadapan wartawan dan beberapa perwakilan warga beberapa waktu lalu. Janji inilah yang kemudian ditagih oleh warga yang menilai persoalan sampah masih menjadi persoalan serius Kabupaten Lombok Barat sampai detik ini. Di satu sisi, permintaan warga untuk diperhatikan kebersihannya itu tidaklah berlebihan, mengingat hampir 4 tahun ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah memungut retribusi jasa lingkungan kepada pelanggan PDAM dengan nominal yang tergolong tinggi. Kepala Desa Perempuan ini misalnya, setelah beberapa kali bersurat resmi ke Dinas Kebersihan Lombok Barat, namun sampai detik ini sampah mereka belum juga ditangani serius oleh pemerintah. Sampah itu 2 kali seminggu, tapi setelah kita sudah dapat masuk jadwalnya, kita telepon dari pihak kebersihan, tidak ada yang datang. Sementara itu, Wakil Bupati yang dimintai komentar terkait janji Kepala Dinas itu meminta agar Kepala Dinas tidak asal berjanji. Fauzan meminta Kepala Dinas realistis dengan keadaan dan kondisi keuangan daerah saat ini. Bagaimana dengan janji itu, Pak? Makanya itu, janji itu juga kan harus rasional. Retribusi yang sudah dibayar oleh masyarakat? Itu jauh dari mencukupi, sangat jauh. Jadi kan Lebih lanjut, Wakil Bupati itu meminta pihak media mempertanyakan komitmen Kepala Dinas secara langsung. Apakah komitmen dengan janjinya itu ataukah hanya sekedar asal bunyi? Sejauh ini, hampir di semua desa terdapat gunungan-gunungan sampah yang sangat mengganggu masyarakat. Sementara di sisi lain, pemerintah terus memeras warganya untuk membayar retribusi. Bahkan, pemerintah merasa belum cukup dengan retribusi saat ini dan berencana menarik pungutan resmi itu melalui rekening pembayaran listrik. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Lombok akan kembali hadir dengan informasi-informasi lain masih terkait dengan sampah dan juga banjir yang masih menjadi PR Pemkot Mataram. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut. Acara ini dipersembahkan oleh Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Wiratmanya dan rekan saya Eka Ismaili dan rekan saya Sahdan dalam acara Coffee Time.
Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Persoalan sampah dan banjir sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Mataram. Untuk mengatasi persoalan sampah yang kerap menjadi pemicu terjadinya banjir tersebut, pemerintah Kota Mataram segera membangun tempat pembuangan akhir agar bisa mengelola sampah menjadi lebih maksimal dengan peralatan yang lebih modern. Kerap disambangi banjir membuat pemerintah Kota Mataram seakan letih. Persoalan sampah dan banjir masih menjadi pekerjaan rumah sampai saat ini. Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengungkapkan, persoalan sampah yang kerap menjadi pemicu terjadinya banjir di Kota Mataram menjadi fokus utama yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Salah satu upaya yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram adalah dengan menyiapkan tempat pembuangan akhir di wilayah Kota Mataram sehingga memberikan dampak positif terhadap persampahan yang masih menjadi persoalan klasik. Selain itu, dengan disiapkannya tempat pembuangan akhir itu, diharapkan selain bisa mengurangi volume sampah, juga bisa mengelola sampah dengan lebih maksimal menggunakan peralatan yang lebih modern. Ya, kita kota ini mau nggak mau memang harus punya TPA, harus itu, karena ini juga akan berimplikasi kemana-mana gitu ya, apakah itu efisiensi juga, termasuk juga persoalan sosial yang kita hadapi selama ini dengan pemerintah maupun masyarakat yang ada di lingkungan gitu ya. Maka harapan ke depan dengan TPA yang kita buat itu bisa kita lebih kelola dengan cara lebih maksimal dengan pendekatan lebih modern lah, dengan penanganan sampah yang lebih modern. Saat ini pemerintah Kota Mataram tengah melakukan pengkajian terkait lokasi dan lahan yang dibutuhkan dalam membangun TPA tersebut. Sebab di Kota Mataram sendiri lahan yang tersedia masih sangat terbatas, sementara lahan yang dibutuhkan dalam membangun TPA itu cukup luas. Sementara itu, selain menyiapkan TPA, salah satu agenda yang menjadi prioritas utama pemerintah Kota Mataram pada tahun ini adalah membangun tempat penampungan air agar dapat mengurangi debit air saat hujan deras terjadi. Lulu, Lombok TV, Mataram. Berlanjut kita ke informasi lain, kali ini adalah terkait dengan jumlah pengangguran yang semakin meningkat di Kota Mataram membuat pemerintah Kota Mataram mengupayakan salah satu alternatif, yaitu dengan menggelar bursa kerja gratis. Dari upaya tersebut, selain bisa mengurangi jumlah pengangguran di Kota Mataram juga sebagai salah satu upaya tentunya dalam mengentaskan kemiskinan. Demikian disampaikan Halik, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram saat ditemui sejumlah wartawan mengatakan, bursa kerja gratis yang akan digelar pada tanggal 16 dan 17 Mei mendatang di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Mataram diikuti oleh sekitar 20 perusahaan. Dari bursa kerja gratis itu diharapkan bisa menjaring sekitar 50% tenaga kerja lokal khususnya warga Kota Mataram. 30% masyarakat Kota Mataram bisa tertampung ya. Kan keinginan kita 50. Nanti untuk memastikan perusahaan itu akan memanggil lagi tindak lanjutnya seperti apa kan? Dari sekarang sudah saya pastikan yang betul-betul memang membutuhkan tenaga kerja. Jadi tidak seperti pengalaman yang lalu dari lembaga lain gitu kan. Perusahaan asal ikut. Kalau kita kan kita cek betul. Dia betul-betul mencari tenaga kerja. Halik menambahkan, berdasarkan data yang dihimpun oleh pihaknya, terhitung per Desember tahun 2014, jumlah pengangguran di Kota Mataram sekitar 9.835,
yang terdiri dari 40% pengangguran terdidik dan sisanya sekitar 4,75% pengangguran tidak terdidik. Selain menggelar bursa kerja gratis, beberapa upaya yang dilakukan guna mengentaskan kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran di Kota Mataram adalah dengan membentuk kelompok usaha bersama dan menggelar pelatihan bagi warga. Dari beberapa kegiatan itu, pemerintah Kota Mataram mampu menurunkan angka pengangguran sekitar 300 lebih terhitung pada bulan Februari tahun 2015 ini. Lulu, Lombok TV, Mataram. Gabungan anggota TNI dari Angkatan Udara, Darat, Laut, Kepolisian dan juga mahasiswa yang tergabung dalam tim ekspedisi NKRI pagi tadi menjelajahi kewilayahan Kabupaten Lombok Tengah. Kedatangan tim ekspedisi NKRI, gabungan anggota dari seluruh Indonesia tersebut diterima langsung oleh pemerintah daerah Lombok Tengah melalui Kabak Humas dan rencananya ekspedisi sosial NKRI akan menjelajahi Lombok Tengah dalam rangka penelitian dan juga kegiatan sosial masyarakat selama 30 hari ke depan. Kedatangan sekitar 100 anggota TNI dari semua angkatan kepolisian dan mahasiswa ini diterima langsung Kabak Humas Pemkab Lombok Tengah, lalu Herdan. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah melalui Kabak Humas menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap tim ekspedisi yang telah berkenan memilih wilayah Kabupaten Lombok Tengah sebagai ajang ekspedisi sosial dan penelitian potensi Lombok Tengah. Bali Nusra, kebetulan kita sudah menerima dari kemarin sampai 30 hari ke depan. Di Lombok Tengah sendiri di mana kegiatan mereka? Jadi mereka akan berkeliling di seluruh wilayah Lombok Tengah, di semua kecamatan. Sekarang mereka di minggu awal ini berada di wilayah zona selatan. Rencananya tim ekspedisi NKRI tersebut akan melaksanakan kegiatan mereka mulai hari ini, yang pada kegiatan awal mereka akan dilaksanakan pertama kali di zona selatan Kabupaten Lombok Tengah dan mencakup semua kecamatan yang ada di wilayah Lombok Tengah. Ditambahkan Herdan, ekspedisi ini juga dalam rangka mereka membangun pemahaman, pertahanan dan kesatuan wilayah kesatuan negara Republik Indonesia serta dalam membangun rasa nasionalisme tim ekspedisi terhadap keanekaragaman budaya dan suku yang ada di Indonesia termasuk di wilayah Lombok Tengah. Direncanakan tim ekspedisi NKRI ini akan berada di Lombok Tengah untuk melakukan kegiatan mereka sampai 30 hari ke depan. Sopian Ardi, Lombok TV, Lombok Tengah. Ya, pemirsa, seminar International Local Finance Management tadi pagi resmi dibuka bertempat di kampus IPDN wilayah NTB, di mana seminar tersebut juga dihadiri dari 35 negara Asia dan Eropa. Seminar internasional tersebut dalam rangka berbagi ilmu antar negara sehingga bagaimana Indonesia nantinya dapat memanajemen dan juga mengolah kebijakan lokal di mana kondisi strategis Indonesia saat ini yang terdiri dari pemerintahan desa sebagai dasar kebijakan lokal serta pemerintahan tingkat dasar yang bisa mengolah ruang wilayah pemerintahan yang luas di masing-masing wilayah. Bapak semua, Bapak Desek Bonjole, mana sama Bapak saya? Oh, sama Bonjole. Inilah janji yang pernah diucapkan Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Lombok Barat Haji Laluwinengan di hadapan wartawan dan beberapa perwakilan warga beberapa waktu lalu. Janji inilah yang kemudian ditagih oleh warga yang menilai persoalan sampah masih menjadi persoalan serius Kabupaten Lombok Barat sampai detik ini. Seminar internasional yang dibuka langsung oleh Kedutaan Besar Negara Korea Selatan ini dihadiri oleh peserta dari 35 negara Asia dan Eropa, di mana Biro Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mempercayakan pihak IPDN wilayah NTB sebagai tuan rumah penyelenggara seminar internasional tersebut. Seminar dengan tema The Challenge on Local Finance in Asia ini bertujuan untuk sharing ilmu antar negara dalam mengolah setiap kebijakan pemerintahan, terutama pemerintahan lokal. Menurut Dirut IPDN wilayah NTB, Haji Abdul Malik kepada wartawan menjelaskan
Fokus dari seminar ini adalah sharing pengalaman terkait manajemen local finance, sehingga nantinya dari 35 negara tersebut dapat berbagi pengalaman bagaimana mengolah manajemen lokal yang baik. Knowledge and great opportunity to share experience and learn from the best practice on challenge on local finance management in Asia. Fokusnya adalah bagaimana kita mau sharing pengalaman ya, mengenai manajemen dan local finance. Ya. Ini kan sangat-sangat strategis kan, sesuai dengan era dan kondisi kita sekarang ya. Lebih-lebih dengan undang-undang desa gitu loh. Bagaimana nanti pemerintah di tingkat bawah akar rumput di tingkat desa harus memanage sedemikian besar ruang. Nah, beliau-beliau itu punya pengalaman ya di beberapa negara itu. Nah, kita sharing. Lebih lanjut, Abdul Malik menambahkan, seminar ini akan memperkaya dan memberikan kontribusi kepada Indonesia, khususnya IPDN, karena merupakan bagian dari keilmuan untuk ditularkan kepada para peraja sebagai calon-calon birokrat ke depan. Saat ini Indonesia telah memiliki tantangan dan peluang, namun secara umum Indonesia masih punya keterbatasan lokal government dan masih tergantung dari pemerintah pusat. Namun apabila lokal mempunyai dana yang besar, pemerintah pusat masih belum dapat mengelola kebijakan tersebut secara maksimal. Disinggung terkait mengapa IPDN yang dipercaya sebagai tuan rumah, Abdul Malik menjawab bahwa dari 35 negara yang menghadiri seminar tersebut, sebagian besar sangat menyukai lokasi geografis di NTB, khususnya Pulau Lombok dan keindahan pantai dan keramahan masyarakatnya. Sehingga diputuskan lokasi wilayah seminar ini dilaksanakan di Pulau Lombok, yakni kampus IPDN. Sofyan Ardi, Lombok TV, Lombok Tengah. Ya, informasi terkait dengan seminar internasional yang baru saja Anda saksikan menutup jumpa kita di Nuansa Lombok untuk edisi Jumat malam ini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Saya Nur Ramuzmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.